Selamat datang kembali di materi optik modern. Sekarang kita akan tetap lanjut di persamaan Fresnel, yaitu yang berhubungan dengan medium berlapis, interface film tipis. Seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kalau sebuah sumber cahaya itu melewati dua buah medium N1 dan N2, yang kita inginkan berapa persen yang dipantulkan dan berapa persen intensitas yang ditransmisikan, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan kerumitannya menjadi 3 buah lapis, yaitu N0, N1, dan N2, dan ini disebut dengan medium berlapis. Jadi nanti yang membedakan itu adalah di medium ke-0 dan ke-1 tetap sama, jadi ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Tapi yang ditransmisikan ini nanti akan dipantulkan lagi dan ditransmisikan. Jadi akan terjadi pemantulan dan transmisi secara terus-menerus gitu. Seperti itu. Kalau kita zoom out tiga medium yang tadi, N0, N1, dan N2, untuk kasus yang di tengah ini biasanya itu digunakan adalah film tipis. Jadi ketebalannya itu ya sekitar antara nanometer sampai mikrometer. Seperti itu. Jadi cukup tipis sekali. Seperti biasa, sumber cahaya mengenai dari medium 0 ke medium 1 awalnya. Lalu perlu diingatkan kembali bahwa sumber cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dan fasa, sehingga nanti ada kemungkinan besar itu akan terjadi perbedaan fasa. Jadi yang pertama tentunya dia akan direfleksikan dan ditransmisikan. Lalu yang ditransmisikan ini nanti akan direfleksikan lagi dan ditransmisikan. Nah, kalau kita kembali lagi ke persamaan dari penjalanan gelombang elektromagnetik, itu dia memiliki frekuensi dan arah momentum pada sumbu Z. Jadi ini kasus untuk yang satu dimensi, yang sederhana dulu. Nah, akibat dari sumber yang memantul kembali itu dan nanti akan bertemu kembali atau ditransmisikan dari awal di sini, nanti ada yang ditransmisikan kembali, itu akan nanti terjadi perbedaan fasa. Perbedaan fasanya ini nanti itu sama dengan arah momentumnya dikalikan indeks biasnya yang menyebabkan itu, dan lebar dari film tipisnya. Jadi nanti di sini itu N-nya itu sama dengan N yang satunya di sini. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan jadi yang bergantung pada lebar celahnya. Jadi eksponensial minus IK kali D. Dan juga kita bisa sederhanakan lagi supaya kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang. Itu jadi nanti ya di sini sebagai perbedaan fasa saja. Dan untuk lebih menyederhanakan lagi nanti saya menuliskannya jadi beberapa textbook ada yang menuliskannya itu delta. Ya, perbedaan fasanya itu menggunakan delta, tapi saya di sini menggunakan tidak menggunakan delta. Jadi untuk memudahkan saja penulisannya. Tapi intinya tetap itu adalah perbedaan fasa. Nah, pada kasus yang memiliki medium yang berlapis seperti ini, nanti proses transmisi dan refleksinya itu akan terjadi terus-menerus, sehingga nanti refleksinya itu adalah total dari yang terjadi secara terus-menerus yang direfleksikan akibat pengulangan gitu, dan yang ditransmisikan juga sama. Jadi penjumlahan akibat dari transmisi yang terus-menerus gitu, yang berulang akibat dari pemantulan yang ada di medium yang kedua ini. Seperti itu. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ini sama dengan yang sebelumnya, yang hanya dua medium saja. Jadi kalau kita memiliki sumber cahaya di sini, nanti akan dipantulkan menjadi R dari medium 0 ke 1 yang dipantulkannya. Lalu yang ditransmisikan dari medium 0 ke 1 itu dituliskan sebagai T01. Nanti untuk yang pertama tentunya yang direfleksikan itu ya hanya seluruh dari sumbernya, itu R01, belum ada akibat dari yang lain. Nah, di sini mulai yang ditransmisikan ini ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan lagi. Yang untuk yang dipantulkan kita sebutkan sebagai R12 dari medium 1 ke medium 2, ini yang dipantulkannya. Dan yang untuk yang transmisi itu transmisi dari 1 ke 2 juga, dari medium 1 ke medium 2. Nah, dari sini mulai terjadi perbedaan fasa karena
ya sumber yang ditransmisikan di sini itu ya tidak selalu satu gelombang penuh gitu, bergantung pada D-nya itu bisa menyebabkan dia satu gelombang penuh dipantulkan kembali atau tidak gitu. Jadi di sini akan menjadi yang ditransmisikan di sini itu nanti T01 yang dari sini, lalu T12 yang sekarang keluar dikalikan perbedaan fasanya. Jadi di sini terjadi pergeseran fasa gitu. Sama halnya untuk yang direfleksikan kembali, jadi refleksi di sini nanti akibat dari sumber di sini itu seakan-akan ini jadi yang ditransmisikan, jadi T10 dari medium 1 ke medium 0, dan nanti juga sama ininya jadi T01, R12 dan T10. Dari R12 ini ada perbedaan fasanya sama dengan yang di sini, dan untuk yang T10 juga terjadi pergeseran fasa seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan eksponensialnya kita gabungkan, nanti kita jadi tinggal jumlahkan saja. Di sini jadi pergeseran fasanya 2 kali lipat dari yang di bawah sini. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan terus ya di sini seakan-akan dipantulkan gitu, tapi kita sebutkan saja sebagai refleksi. Iya. Di sini direfleksikan bukan dipantulkan. Jadi karena yang ditransmisikan di sini dipantulkan di sini. Ya, sorry. Lalu di sini akan dipantulkan lagi dan ditransmisikan lagi. Tapi pergeseran fasanya akan semakin bertambah gitu. Jadi di sini ada tambahannya dari yang awal di sini T0112, lalu ada yang R10-nya di sini ada pergeseran fasanya 2 kali lipatnya, lalu dikalikan lagi T12 dengan pergeseran fasa 1 gitu. Jadi nanti di sini akan menjadi pergeseran fasanya 3 kali lipat yang sebelumnya. Dan ini kalau diulangi lagi nanti akan terjadi penambahan lagi. Dan pergeseran fasanya jadi 4 gitu. Di sini 2 pindah jadi ke 4, kalau di sini dari 1 ini berubah menjadi 3. Dan seterusnya, ini nanti untuk bagian yang bawah ini itu pas geseran fasanya itu pengalinya itu jadi ganjil, dan untuk yang di atas itu genap. Yang penting di sini adalah ketika kita terus-menerus nanti yang berulang hanya yang R10 dan R12 gitu. Jadi di sini R10 dan T12 kalau yang ke bawah ini itu akan dikuadratkan karena berulang gitu. Jadi di sini R10 T12, R10 T12. Sama halnya untuk yang dipantulkan, itu yang diulanginya adalah R10 dan R12. Seperti itu. Jadi nanti ini kita tinggal kuadratkan saja, dan ini tetap selalu bertambah 2 kali lipat dari pergeseran fasanya. Seperti itu. Dan sama halnya kalau kita teruskan sampai seterusnya, ini nanti berubah jadi 8, ininya pangkatnya jadi 3, dan di sini berubah jadi 7 dan pangkatnya 3, seperti itu. Nah, yang kita inginkan itu adalah berapa persen yang direfleksikan dan berapa persen yang ditransmisikan, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini cukup banyak sekali gitu, karena di sini banyak yang direfleksikan terus-menerus dan yang ditransmisikan terus-menerus. Ini agak cukup banyak yang perlu kita lakukan. Tapi ini cukup sederhana sebetulnya. Kita hilangkan dulu saja bagian yang di tengahnya. Kita fokus pada yang direfleksikannya dulu semuanya. Kalau kita kumpulkan, sebetulnya di sini jadi R10, jadi ini yang direfleksikan seluruhnya. Itu jadi net amplitude-nya. Jadi R01 yang pertama di sini, lalu ditambahkan T01, T10, R12, pergeseran fasanya 2 kali lipat, ditambahkan T01, T10, TR12, dan seterusnya dengan pergeseran fasa 4 kalinya. Lalu di sini yang R10 dan R12-nya dikuadratkan, masuk ke sini pangkat nya 6 kali. Dan seterusnya gitu. Yang 8 tidak saya masukkan supaya untuk memudahkan. Tapi di sini kita memiliki pola yang cukup menarik gitu, karena di sini R10 dan R12
Itu selalu berulang, jadi di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, dan nanti pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi kita bisa perlakukan ini sebagai deret nantinya. Kalau kita kumpulkan lagi, kita bisa pisahkan untuk bagian yang sama ini, itu jadi nanti T10, T01, T10, R12 dikalikan pergeseran fasa yang 2 kalinya, lalu dikalikan dengan 1, karena ini adalah tidak ada faktor R10 dan R12-nya, jadi ini kalikan 1 saja, ditambahkan bagian yang ini di sini gitu. Dan sininya karena 2-nya sudah ada di sini, berarti di sini hanya tinggal 2-nya saja pangkatnya. Sama halnya ditambah karena ini deret, jadi di sini ada yang pangkat 2, jadi nanti di sini R10, R12 pergeseran fasa dikuadratkan. Lalu yang seterusnya ini dipangkat 3 kan gitu. Jadi untuk yang 6 dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita punya keadaan deret dan faktor pengali yang sama. Nah, di sini kita bagian yang di sini itu cukup menarik karena kalau kembali lagi ke persamaan matematik ke deret yang tak berhingga, itu ini mirip dengan keadaan 1 tambah Z kuadrat tambah Z pangkat 3 dan seterusnya sampai Z pangkat tak hingga. Ini sama dengan jumlahnya, kalau dijumlahkan itu sama dengan 1 per 1 minus Z. Jadi ini bisa disederhanakan dengan pendekatan yang ini gitu. Dan ini dianggap sebagai Z-nya. Ini pangkatnya. Dan nanti persamaannya yang asalnya panjang seperti ini jadi seakan-akan tidak ada penjumlahan tak berhingganya, jadi hanya sudah sederhana. Jadi nanti R01-nya tetap sama di sini. Lalu yang pengali T01, T10, R12-nya ada di atas, langsung dikalikan pergeseran fasanya 2 kali lipat. Lalu dikalikan 1 dibagi 1 minus Z. Z-nya kita keluarkan dari yang ini. Jadi 1 minus R10, R12 dan pergeseran fasanya 2 kali lipat. Jadi persamaannya sekarang menjadi cukup sederhana. Tapi kita butuh menyederhanakan kembali karena R01 ini kita inginkan masukkan ke dalam pembagian di sini. Untuk memasukkan di sini kita tinggal kalikan saja dengan 1 minus Z dibagi 1 minus Z gitu. Jadi nanti dengan dikalikan 1 minus Z itu nanti kita bisa masukkan di sini. Dan nanti kalau kita urai akan menjadi seperti ini. Dan di sini ada keadaan yang berulang, nanti kita bisa pisahkan. Pisahkan keluar, nanti jadi R12 eksponensial pergeseran fasanya 2 kali lipat. Lalu di sini ada yang R01 yang minus ditambah T01 T10. Jadi nanti di sini bisa kita pisahkan dengan kondisi bahwa kalau pantulan itu R dari 0 ke 1 itu sama dengan minus dari R10 gitu. Jadi ini sebetulnya bisa dibulak-balik. Jadi dengan dibulak-balik ini nanti keadaan untuk yang R-nya ini jadi positif. Jadi ini hampir sama aja saja gitu sebetulnya dengan keadaan yang positifnya. Jadi di sini transmisi ditambahkan refleksi kuadrat itu sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa nilainya adalah 1. Jadi nanti kita bisa dapatkan yang ini jadi 1, jadi hanya bagian yang ini saja dibagi bagian yang ini. Ini adalah persamaan untuk yang refleksinya. Seperti itu. Jadi persamaannya sekarang lebih mudah. Yang membedakan itu nanti yang nanti harus perlu dipertimbangkan itu adalah pergeseran fasanya di sini itu berapa. Seperti itu. Nah, kalau kita kumpulkan dan kita lakukan dengan cara yang sama untuk yang transmisi, kita bisa dapatkan keadaan yang sama. Yang membedakan itu nanti hanya kalau yang direfleksi itu fasanya itu sama, karena yang di atas itu semua kelipatan 2pi. Sedangkan untuk yang ditransmisi di sini ada yang beda, ada yang hanya 1 kali lipat dan yang di bawahnya itu adalah 2 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, yang penting sekarang itu adalah apa syarat supaya komponen fasanya itu saling menghilangkan.
Maksud menghilangkan itu adalah kalau misalkan kita punya dua buah ya gelombang gitu yang saling superposisi, uh, kita ingin fasanya itu saling menghilangkan seperti ini. Jadi yang saat yang refleksi, misalkan refleksi yang pertama dan ini refleksi yang seterusnya, itu sehingga menghasilkan keadaan yang secara total itu adalah gelombang yang saling menghilangkan atau destructive interference. Jadi nanti yang kita inginkan adalah bagaimana caranya supaya mendapatkan keadaan destructive interference seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan destructive interference di daerah yang refleksi, itu kita tentunya yang refleksinya kita buat jadi 0 saja gitu. Seperti ini. Nah, supaya ini jadi 0, kita perlu keadaannya nanti hubungannya seperti apa. Nah, ini kalau kita pindahkan ke arah 0 pasti jadi hilang semuanya. Jadi kita hanya dapatkan bagian yang atasnya saja. Bagian yang atas ini nanti kalau pindahkan jadi persamaannya itu adalah R01 itu sama dengan minus R12 dikalikan pergeseran fasanya 2 kali lipat. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ke persamaan yang sebelum-sebelumnya, bahwa refleksi itu sama dengan kalau misalkan refleksi antara medium 1 ke medium 2 itu nanti sama dengan indeks bias yang pertama dikurangi indeks bias yang kedua dibagi jumlah kedua indeks biasnya. Seperti itu. Dari sini kita bisa nanti kita bisa gunakan untuk memprediksi kira-kira kita perlu indeks bias yang seperti apa supaya keadaan destructive interference itu terjadi. Seperti itu. Yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita bisa menghilangkan ini pergeseran fasanya itu bisa kita buat menjadi 1 atau minus 1. Jadi ada kemungkinan 2 gitu. Supaya menjadi 0 eksponensialnya. Nah, kita kaji dulu untuk yang plus 1. Yang plus 1 ini kalau misalkan kita ya langsung masukkan bahwa pergeseran fasanya itu jadi plus 1 di sini. Jadi nanti kita hanya R01 minus R12. Ini kita ubah dengan menggunakan pendekatan yang ini. Jadi kita dapatkan N0 minus N1 dibagi jumlah indeks bias yang N0 dan N1. Sama dengan minus R12. R12 indeks bias yang 1 minus N2 dibagi penjumlahan N1 N2. Seperti ini. Nah, supaya keadaan ini terjadi, itu salah satu syaratnya itu adalah N0 itu harus sama dengan N2. Jadi indeks bias yang di atas itu harus sama dengan indeks bias yang di bawah. Seperti itu keadaannya. Dan supaya ini eksponensialnya itu 1, itu kita bisa ubah si fasanya ini dua kali fasanya itu sama dengan 2pi kalikan M. M-nya itu adalah bilangan integer. Jadi kita bisa masukkan ke sini supaya kita bisa dapatkan nilai plus 1. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini kita anggap saja M-nya itu 1 dulu gitu. Jadi nanti kita bisa dapatkan bahwa syaratnya supaya keadaan ini nilainya adalah pergeseran fasanya itu adalah plus 1, itu nanti si lebar celah ya lebar atau ketebalan dari film tipisnya itu adalah sesuai dengan panjang gelombang dari sumbernya dibagikan 2 kali indeks bias dari medium yang kedua itu N1-nya. Seperti itu. Jadi ini dengan kita mengikuti syarat ini kita bisa mendapatkan keadaan yang tadi itu gitu. Seperti itu. Yang menarik di sini adalah ketika kita memiliki keadaan dengan pergeseran fasa yang saling menghilangkan destructive interference itu, jadi nanti kalau ada sumber cahaya gitu melewati 3 medium itu, semuanya itu akan diloloskan ke medium ke yang ketiga gitu. Jadi seakan-akan medium yang di tengah itu tidak berpengaruh apapun gitu. Walaupun dia ada tapi dia tidak berpengaruh gitu. Hanya untuk mengatur fasanya saja jadinya. Nah, sekarang untuk yang kasus
pergeseran fasanya itu kita ubah menjadi -1, itu nanti ininya sama gitu. Hanya saja di sini minusnya jadi hilang karena minus kali minus jadi plus. Dan di sini nanti kalau dihitung keadaannya itu adalah nanti indeks bias yang di tengah itu harus ya kalau ini dikuadratkan berarti nanti di sini diakarkan itu indeks bias yang pertama dikalikan indeks bias yang terakhir supaya ini bisa terjadi seperti itu. Dan untuk menjadi -1 ini nanti fasanya ini adalah pi ditambahkan 2 pi dikalikan m gitu. Jadi ada pi-nya dan di sini ada 2 pi dikalikan m-nya sama integer juga. Jadi nanti kalau kita anggap ini adalah 1 itu ya kita bisa dapatkan bahwa lebar dari si film tipisnya itu nanti yang membedakan itu hanya di sini yang sebelumnya itu 2 kalinya sekarang jadi 4 kalinya gitu. Jadi syaratnya seperti itu. Kalau untuk keadaan yang pergeseran fasanya itu kita ubah menjadi -1 seperti itu. Kalau yang di keadaan yang +1 itu keadaannya medium yang paling atas yang pertama dan yang terakhir itu harus sama. Sedangkan kalau untuk keadaan yang kedua, medium yang di atas dan yang di bawah itu boleh berbeda, tapi nanti medium yang di tengahnya ini kita harus set supaya keadaannya itu mengikuti persamaan ini. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.